Guys, kalian tahu nggak ada kejadian yang kurang enak lah baru-baru ini menimpa salah satu dokter di Sekayu. Sekayu itu sebuah daerah di Sumatera Selatan. Kalian tahu orang Sekayu itu Sumatera Selatan itu memang orangnya keras-keras dan mereka frontal. Kalau marah ya pasti ngamuk gitu ya. Dan mereka itu ya boleh dibilang nggak bisa dipaksa untuk misalnya halus-halus, memang budayanya keras orang Sumatera itu ya, mereka tuh keras. Jadi kalau nggak suka langsung ngomong gitu loh. Kalau diomongin juga masih nggak ngerti juga ya mereka bisa pakai kekerasan fisik ya. Nah di sini banyak ya yang ngebahas, wah sebenarnya nggak boleh sama dokter. Emang nggak boleh sama dokter kayak gitu ya, ada larangannya. Dokter itu nggak boleh diapa-apain guys. Kalaupun dia salah juga nggak boleh diapa-apain guys, kita tetap dalam posisi kalah. Tapi yang aku mau bahas sekarang adalah itu kekerasan dari pasien ke dokter. Aku tidak membenarkan sikap orang tersebut ke dokter ya, biar gimana pun kita harus saling menghormati. Tapi yang aku mau bahas adalah, bukankah dokter juga melakukan kekerasan ke pasien? Nah ini kita balikin cara berpikirnya. Itu pasien protes sama dokternya karena udah kesel banget dia kan. Tapi dokter juga melakukan kekerasan loh ke pasien loh. Salah satunya apa coba? Malpraktek. Ya, ayahnya temen aku sampai harus operasi 4 kali, dipotong ususnya, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya dibawa ke Singapura, diberesin sama dokter Singapura baru sembuh ya. Itu udah bawa kantong tai kemana-mana. Nah, kalian lihat kekerasan itu banyak macamnya. Ada yang verbal, ada yang fisik, ada yang emosional ya, termasuk pengabaian. Misalnya pengabaian, pasien udah ngomong keluhan dia begini, tapi dokternya nggak mau tahu, nggak mau dengerin gitu loh keluhan pasien. Atau misalnya penanganannya tidak tepat ya, tidak kompeten. Jadi misalnya salah penanganan, malpraktek segala, itu adalah bentuk kekerasan juga. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya lebih banyak dokter yang melakukan kekerasan kepada pasien daripada pasien melakukan kekerasan kepada dokter. Yang terbuka sekarang ini ya seperti itu ya. Ada satu postingan teman aku, salah satu dokter lagi ya, salah satu dokter hebat lah di Indonesia. Dia posting tentang kekerasan pasien ke dokter ini. Aku jawab, aku bilang, dokter lebih banyak loh melakukan kekerasan kepada pasien. Malpraktek itu ya, kebanyakan kasusnya tidak kemana-mana guys. Dan malpraktek itu adalah bentuk kekerasan dokter tertinggi terhadap pasiennya. Ya, kalau sampai merenggut nyawa, membuat pasien kesakitan, pengabaian, salah pengobatan, itu adalah sebuah bentuk kekerasan guys, yang kalian mungkin nggak nyadarin. Itu adalah bentuk kekerasan di dunia kedokteran. Jadi kalau kita balikin, lebih banyak mana? Dokter juga melakukan kekerasan loh ke pasiennya loh, gitu loh. Ya kan, ada banyak banget kasus malpraktek di Indonesia ini gitu loh. Nggak cuma ke hewan, nggak cuma ke manusia, semua banyak. Tapi apa coba? Hukum kita nggak tegak berdiri. Hukum kita nggak tegak berdiri, nggak ada sanksi apapun kepada kasus-kasus malpraktek itu. Apa sanksinya? Ada, mana kasusnya yang ada sanksinya? Coba lapor ke saya, kasih tahu ke saya info. Ada nggak dokter yang kena sanksi? Yang paling kena sanksi itu tuh si kasusnya dokter residen Objin, nggak salah Objin ya jurusannya, yang memperkosa anak yang menunggui pasien, papahnya sakit, dia diperkosa, dibius dulu. Nah itu langsung diciduk kan, itu langsung. Kenapa? Karena langsung bisa dibuktikan saat itu juga. Tapi betapa banyak kasus kekerasan dokter yang nggak bisa dibuktikan, atau bukan nggak bisa dibuktikan, tapi yang ditutupi oleh sesama dokter. Jadi dokter-dokter ini boleh dibilang berjamaah melakukan kekerasan juga ya, melakukan sebuah manipulasi terhadap pasien yang mencari fakta. Jadi mereka akan menutupi kejahatan koleganya ya, walaupun di dalamnya paling saling memaki. Mereka tuh marah-marah juga sih sebenarnya. Aku tahu banget ya guys, ini aku tahu ya, mereka tuh marah-marah juga sesama mereka gitu loh. Cuma pas kalau di luar ya ditutupin lah, karena ada sumpah kedokteran itu loh ya, sumpah apa Sokrates apa itu.
yang menganggap saudara seprofesinya itu adalah saudara mereka gitu. Tapi inget juga, sumpah itu untuk melindungi temannya dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal kejahatan masa mau dilindungin juga? Berarti kamu ikut terlibat dong dalam kejahatan yang bersifat massal. Karena sama-sama mendukung sebuah kejahatan itu didukung. Coba tolong deh dokter-dokter koreksi diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Apakah betul Anda juga termasuk orang yang menutupi ya kejahatan sesama dokter. Nah, ini bahaya ya. Bahaya itu nanti hisab di depan Allahnya ngeri banget. Jadi sebaiknya kalau ada yang malpraktek tuh jangan ditutupin, jangan dilindungin, buka aja, buka. Biar jadi pelajaran buat dokter-dokter yang lain. Dan profesionalisme itu dijunjung tinggi gitu ya, bukan solidaritas dalam kejahatan, bukan, tapi profesionalisme, kompetensi gitu ya. Jadi kalau dibilang dokter tidak boleh dilakukan kekerasan sama dokter, saya setuju banget, nggak boleh kita harus menjaga etika gitu tetap. Tapi coba dibalik sekarang, dokter juga banyak yang melakukan kekerasan kepada pasien gitu ya, yang misalnya operasi mata jadi matanya jadi buta, yang harusnya nggak harus buta jadi buta gitu kan, atau misalnya nggak harus meninggal tapi meninggal karena salah diagnosa ternyata kanker gitu kan. Kayak gitu-gitu itu banyak guys terjadi, itu banyak swear demi Allah Rasulullah banyak terjadi. Apakah itu bentuk kekerasan? Bagi saya itu bentuk kekerasan di dunia kedokteran. Itu adalah bentuk kekerasan ya yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Ya, jadi jangan membela dokter yang nggak boleh dikerasin. Aku nggak setuju dokter dikerasin, cuman kalian harus koreksi diri sendiri juga sih dokter-dokter ini. Apakah kalian sudah melakukan kekerasan juga kepada kami pasien-pasien gitu loh. Dibalik gitu. Ya sampai orang mati, sampai orang misalnya salah potong kakinya, itu bentuk kekerasan dok, itu tuh bentuk kekerasan ya. Jangan salah, di rumah sakit tuh ada yang kakinya harus dipotong kanan, dia potong kiri.